skill 2 dan yang benar-benar bisa jadi malapetaka tersendiri. Dari Kamboja, perwakilan yang benar-benar bisa jadi malapetaka tersendiri. Begitupun juga dengan Triple Esports nantinya. So, ini mereka punya PR yang berat banget untuk mengulik terkait bagaimana nantinya Onyx bermain. betul, tidak boleh meremehkan itu sih sebenarnya. Kalau misalkan kita ngebahas di atas kertas Sonic ini, kalau aku bisa bilang pribadi 3S ya di M5. Namun nggak berarti mereka Ini bahkan harus S-nya banyak Kan banget. lagi-lagi kan, iya. confident boleh, tapi kalau overconfident jangan. Iya. Tapi itu dia, Koyur. Ada Goyo. Iya, ada Koyur. Ada Koyur. Ada Luan-Luan bukan sih itu? Iya, jauh-jauh di sana, ya kan. Luar biasa Mendukung sekali. tentunya ya. Oh, berarti kalau Aura itu mengantarkan sampai ke gerbang Gerbang saja. dari M5 World Championship. Tapi kalau Dangki itu nemenin di sana loh, teman-teman. Langsung nggak ya? Kayaknya Langsung. Luar biasa. gokil sih, luar biasa dari The legendary Koyur. Chow. The one and only ya. Ya. Penggawa yang membawa pulang Piala Dunia juga Piala kan. M1 World M1. Championship Betul. bersama dengan EVOS Legends Yap. pada kala 2019 November Roster lalu. World tercipta. Roster World. Luar biasa tentunya. Wow. Apakah untuk M Series kali ini, apakah trofinya bisa dibawa pulang ke Indonesia? Tentunya mari kita harapkan dan dukung bersama-sama secara positif. Ya, Ini kita akan lihat nih Cipi, karena yang lu bahas Golden Road di awal. Golden Road. Golden Road ini yang harus dijunjung tinggi juga loh tim Indonesia karena kontender mereka adalah negara tuan Oh, rumah. Apa brand? Benar. Cukup menarik nih fun fact-nya ya. Kenapa tuh? Gara-gara Koyur tadi muncul di kamera, gue Aha. jadi inget tanggalnya. Tanggalnya kenapa Tanggalnya. tuh? Tanggal waktu EVOS Legends menangin M1 World Championship pada kala itu 17 November 2019. Oke. Grand final kita tanggal 17. Ya, Oke, Desember ya. Desember 2023. Semoga akan menjadi pertanda yang baik. Amin. Kita aminin paling serius gak sih? Gila, gue jadi tiba-tiba jadi bocil teori gini gue. Tapi nggak apa-apa, kita aminin paling serius aja ya. Teori-teori ya yang positif untuk tim Indonesia kita aminin aja. Dan semoga menjadi langkah yang baik juga. Tadi kita udah lihat track record dari Onyx ini di awalnya goyah beberapa kali ya. Tapi ini M5 bisa jadi pembuktian juga terkait bagaimana mereka membenahi nantinya perjalanan untuk merebut piala yang udah lama banget nggak dipegang oleh Indonesia. Boots was here katanya. Woods was here. Jadi Boots berada di sini sebelumnya, bisa dibilang. Sebelumnya ya. Sebelumnya. Iya, sebelum saat ini Sebelumnya. berada di situ. Yoi. Mukanya juga dikenal lagi. Iya makanya. Mirip. Coba kita rate. Miripnya berapa ya sama Boots ya? Bedanya Jude Boots gak ada ini doang. Kumis. Tadi ada kan? Mungkin 5 sih kalau aku. Mungkin aku 5 sih. 5 dari 5 atau 5 dari 10? 5 dari 10 5 dong. dari 10. Oh, Wih, 5 dari 50-50 ya berarti ya. 50-50. Oh my god. Wow. Tolong. Tolong. Teman-teman kita di sini Tolong. sabar ya teman-teman Tenang ya. ya. Jangan iri ya ngeliat itu ya. Nggak boleh dong. Iya, Sabar. jangan iri ya kalian. ya. Mari kita tenang dan ya mungkin Kita tenang fokus ke dulu. line of down lagi sebentar lagi. Cipi kenapa? But cewek lebih unggul di early advantage yang harusnya dia lebih bisa optimalkan. Tapi B-Boy kali ini mungkin udah mulai terspot dengan implosion. Di komit begitu saja dan langsung formasi dari Onyx langsung menyatu. 1 buah poin kill ditambahkan, tapi lihat Joy mulai masuk mencicil damage ke arah CDW. Tapi tampaknya masih belum mampu dan oh my god. Pakai hujan. Wow. Tapi luar biasa sih, tetap masih dengan antusiasme. Antusiasnya. Ya iya tentunya stay safe guys dan balik lagi mungkin ke pertandingan kita bagaimana pergerakan dari teman-teman Onyx masih konsisten dengan permainan yang cukup agresif terlebih lagi dengan adanya gold yang cukup mumpuni pasca Turtle diamankan ini udah mulai swingnya di tangan anak-anak Onyx. Iya, dan kalau kita lihat juga bagaimana early advantage yang mereka dapatkan dari Turtle juga ini bisa di-convert lagi seharusnya menjadi pundi-pundi yang lebih menguntungkan. Dan kalau kita lihat juga bagaimana kehadiran dari Tigreal ini kayak memberikan pressure tersendiri. Oh, Turtle kembali ke arah jatuh ke tangan Onyx dan lihat pecah semua. Kyrie bersama memberikan damage. Oh, guna botak tidak survive, bahkan Black menjadi korban kedua untuk Bigetron Sons. Lagi dan lagi kerugian yang cukup besar berhasil diamankan oleh Onyx. Yap, itu dia pergerakan dari sosok Kibo yang akhirnya mengumpulkan teman-teman Bigetron Sons yang ternyata mengarah ke area tidak mampunya mereka untuk bertahan dan bahkan 1v1. Solo kill. Gila. Itu yang tadi aku udah sempat mention kalau Harit ini akan menjadi malapetaka ketika 1v1 lawan Joy. Dan terbukti masih di area bottom lane. Buzizio nggak sempat untuk menghandle bagaimana true damage yang tinggi dan juga Zaman Force yang membuat Harit makin lebih powerful. Cewek di area bottom lane benar-benar
mengoptimalkan advantage dan bahkan memaksimalkan juga bagaimana potensi mereka untuk menuju ke arah-arah dari lini mid game. Bahkan untuk sekarang dia sudah memiliki satu buah crossbow yang pasti akan dia jadikan menuju ke arah dari Feather of Heaven. Yang ngebuat nantinya damage yang diberikan akan semakin besar lagi dari sosok seorang cewek. Lebih lagi power engage yang dibawa oleh Onyx ada lantunan electrifying blades yang hanya mengusir sosok Boots yang udah mulai into. Tapi nampaknya teman-teman dari Onyx bakal coba untuk mulai memberikan satu buah pressure tambahan lagi nih. Bicara invasi turret yang ada di area mid lane bahkan belum loh di pick off atau bahkan dihancurkan oleh teman-teman dari Onyx. Tapi mereka udah bisa melancarkan gerakan tersebut. Ini cukup signifikan sih, Be. Iya. Perbedaan gold hampir 4.000 genap, baru 6 menit berjalan. Baru 6 menit berjalan Ini dan kerugian yang cukup besar. menurutku bisa lebih banyak lagi sih Bisa. Goni di sini masalah utamanya. Dan ditambah dengan bagaimana potensi dari Onyx ketika mereka mengamankan satu buah objektif terakhir nanti the perfect turtle for Kairi mungkin. Ini akan membuat Onyx lead-nya nggak cuma 4.000, bahkan bisa menuju ke arah 6.000 dan manuver mereka bisa lebih dalam lagi untuk invade jungle. Ya. Apalagi untuk urusan pick off. Mereka punya Tigreal, mereka juga bakalan ada Nolan. Jadi untuk urusan team fight besar dan pick off, mereka cukup balance. Dan ini dia perfect turtle dan juga Feather of Heaven untuk cewek memaksimalkan attack speed. Dan nantinya semakin late game, semakin lebih powerful lagi. Bu Zizio juga akan lebih kesulitan untuk invade ke arah belakang. Karena kebetulan Onyx gak punya backline. Itu jadi Semua hero dive in. Bisa masuk semua ya. ditambah lagi teman-teman dari Bigetron Sons ini hanya bertumpu terhadap satu momen yang harus dimaksimalkan oleh Black. Tapi dengan kegigihan dari Kibo yang dari tadi selalu bisa ke-create momen, di mana kerumunan di sini udah nggak lagi pertanda yang cukup baik bagi Bigetron Sons. Yang ngebuat akhirnya vision dari Black untuk nge-create momen juga benar-benar seminim. Dan di menit ke-7, mereka harus tersetir dengan game plan. Dan bahkan gameplay yang dipertontonkan oleh Onyx. Iya, ini benar-benar modal yang cukup besar berhasil dibangun, diciptakan oleh tim Landa Kuning di mana memasuki area mid game ini Bigetron Sons tidak punya map yang bisa mereka mainkan. Di atas udah dipegang Onyx, tengah sudah dimainkan dan dipegang oleh Onyx. Begitupun juga di area bawah dan lihat Boots mulai engage karena Luna Om Botak menerima burst damage yang cukup luar biasa. Kairi masih belum bisa secure kill, tapi lihat Sans di area tengah mulai memberikan damage ke arah Black dan bahkan Black tidak bisa kemana-mana. Flicker masih, oh my god, ditahan dan hampir saja. Hampir banget. Dan itu adalah sebuah Sacred Hammer yang cukup membatalkan bagaimana gerakan dari Bigetron Sons yang ingin melakukan counter re-engage. Tapi untuk sekarang Onyx mulai lead the game lagi dengan menghadirkan sebuah objektif bonus di area mid lane, membuka vision juga untuk di area jungle dalamnya. Sehingga ini akan membuat Boots dan juga Keyboy makin lebih mudah lagi untuk melakukan setup menuju ke arah Lord yang pertama. Dan seperti yang tadi aku mention, Cipi ini akan menuju ke 6.000, bisa ke 8.000 setelah Lord yang pertama. Karena Keyboy dari tadi masih ready dengan flickernya dan Implosion Sacred Hammer. Kalem. Keyboy. Oke, this is Keyboy ya. Itu taunting cara baru, Beb. Taunting cara baru dengan Ultimate Implosion ya. Oke, aman aja. Dan nampaknya ini kalau kita lihat juga teman-teman dari Bigetron Sons masih dikasih chance untuk keluar dari comfort zone mereka. Dan mungkin pertukaran dari Lord yang diinisiasi. Free Lord yang kemungkinan jatuh di tangan Kairi. Mengarah ke area satu inner bottom turret saja. Tapi that's it. Mereka udah nggak bisa lebih dalam lagi. Ya, karena mereka membawa Cloud dan Bigetron Sons kalau membiarkan Super Upa sendirian, masalah utamanya adalah ketika nanti dia pegang lane jauh dan lawan match-up-nya adalah Kairi dengan Nolan, ini bakal instant kill. Walaupun dengan Purify, apalagi dengan Purify, ini nggak ada escape ability karena Gouge hanya sepersekian detik saja untuk cooldown reduction-nya. Dan bahkan on the way menuju ke Sea Halberd, there you go, Kairi. Dengan Sea Halberd akan membuat Luna Om Botak regen HP-nya akan sedikit terpotong walaupun dia ada di dalam rumput. Ya, ditambah lagi ini udah mulai ada beberapa blind spot yang nggak bisa dikulik juga oleh Luna Om Botak ya, dimana pergerakan under pressure seperti ini yang ngebuat ruang lingkup dari Bigetron Sons juga semakin tipis lagi. Oke, beberapa detik mundur tentunya, countdown mundur untuk Kibo dengan flicker dan ultimate-nya 5, 4, 3, 2, 1, Goni. Oke. Apakah kita akan melihat hal tersebut? Mari kita lihat sebentar lagi nih ya. Tapi wow, ini 8.000 dan Lord yang pertama masih belum charging tentunya. Kita lihat Onyx tadi berhasil men-trigger pasif measure dari tengah dan lihat mereka mulai masuk pelan-pelan
Keyboy Flicker Implosion masih belum di commit, hanya ngincer objektif sabar turretnya banget. saja. Dan conceal dari Keyboy, kita lihat pergerakannya masih tertahan tampaknya. Lagi dan lagi, objektif nggak berhenti untuk Onyx. Ya, masih cukup disiplin ya trigger yang dibawa oleh teman-teman Onyx, tapi ada conceal play yang masih belum entah mau dibawa kemana. Hanya teori ancaman untuk mengusir mundur, dan bahkan Bu Zizio juga disibukkan untuk melakukan clearing di 3 laning push. Khususnya di area sisi bawah sih, tapi at least 2 base in total berhasil diamankan. Blessing duet. Oh, Blazing Duet ke arah belakang, Sans hampir terpikat tapi Black. Tampaknya harus hilang di area depan. Syndra menjadi korban selanjutnya dan Onyx mulai berhasil mencari korban selanjutnya, yaitu Super Upa, cewek with the triple. Dan kita lihat satu member lagi tampaknya Bu Zizio tidak bisa kemana-mana, dan bahkan Onyx langsung bisakah ke arah base dan terbuka bebas tampaknya. Dan satu member saja dan Onyx sang landa kuning berhasil mendapatkan game yang pertama. Wow, dari tadi kita membahas game terlama, dan ini pencapaian game tercepat under 11 menit loh. Cukup mengejutkan juga bagaimana mereka bermain dengan intens, dan Harit itu adalah hero early game juga melawan Cloud yang super duper late game. Yep. Dan membutuhkan banyak sekali momentum untuk mencapai power spike tertingginya. Yes. Butuh Demon Hunter Sword, butuh Golden Staff, bahkan butuh Athena Shield ketika berhadapan dengan cewek. Cewek sudah selesai dengan 3 itemnya. Sudah ada Feather of Heaven, ditambah lagi dengan adanya Concentrated Energy, membuat dia makin sulit untuk ditumbangkan. Dan Tigreal yang dipick Wah. oleh Keyboy, sempat kita mention juga, ini adalah sebuah buff yang sangat fungsional bagi Tigreal. Tanker zaman purba yang kali ini kembali Ya. menunjukkan tajinya di ajang internasional. Fun fact, KB, Cipi, Tigreal itu hero pertama saya pribadi. Loh, Aduh. jangankan kamu, aku dulu juga Saya top juga. global Tigreal. Sekarang saya juga, serius. Zaman Tigreal Ya. itu untuk jubahnya masih warna biru. benar. Benar, desainnya dulu beda. Iya. Desainnya dulu beda. Desainnya dulu beda dan rambutnya sekarang Skillnya juga beda. Ultimate-nya juga Hairstylist beda banget. nggak sih? Ultimate skillnya Benar. juga beda. Masih cuman gitu doang Iya. lomba. Iya. Wow, ini sedikit apa ya, jadi flashback dikit. Jauh Dan ya. tampaknya Keyboy berhasil membawa Tigreal debut di M5 stage. Dan membawa kita Berhasil. bernostalgia sedikit ya dengan Ya. Tigreal, hero combo maker. Dan bahkan tadi menyatukan 3 pemain dari Bigetron Sons di satu titik yang dimana Zaman Force ada di depannya. Langsung asli. dieksekusi dengan cepat, dan itu adalah triple kill yang indah dari cewek. Wah, itu nice point banget. combo, dan bahkan ini menjadi salah satu apa ya, bisa dibilang hal yang cukup manis juga ya, apalagi ini masih best of 3 series, masih belum boleh terlalu terbawa suasana juga dari teman-teman Onyx. Tapi kita juga ingin memberikan respect kepada yang hadir di Yes. Taman Ismail Marzuki. Luar Kalian biasa luar sekali. biasa, walaupun mungkin Wah. terhalau kendala dari Kelas. cuaca, tapi kalian semangatnya masih luar biasa. Gokil. Thank you so much guys. Terima Gokil kasih banget. buat kalian yang masih berada di sini, dan ya mari seru-seruan bareng karena masih Ya. ada satu game lagi. Masih ada satu game lagi, semoga 2-0 untuk Onyx tentunya. Amin. Agar bisa lebih mengoptimalkan poin dan lebih menuju ke knockout stage lebih lancar. Ya, Cia. lebih lancar lagi. Dan kita udah ngomongin Tigreal dari Ya, tadi, MVP. Keyboy menjadi MVP. Ya, karena mau bagaimanapun dengan satu Secret Hammer aja, dia bisa menjadi alasan kenapa Luna Obotak nge-cancel gerakan ofensifnya untuk ngeganggu ke arah dari Nolannya Kairi. Dan ini concernku. Oke. Ketika berhadapan dengan Tigreal, Purify itu butuh banget. Tapi dari teman-teman Bigetron Sons yang membawakan Purify itu cuma satu, yaitu adalah Super Upa. Ya. Aku merasa di sini Luna Ombotak juga membutuhkannya. Di sisi lain, Wow. kalau kita dari Syndra, dia juga butuh dengan Purify-nya. Karena kalau tiba-tiba kayak tadi nih, Triple Man Implosion, Oh my God. kedorong juga. Karena Secret Hammer, semuanya instant hilang. Karena apa? Karena Keyboy itu bukan pakai flickernya pas dia pakai Implosion. Tapi dia pakai flickernya di ujung dari Secret Hammer. Makanya ada yang kegeser sedikit, ada yang ke display sedikit, dan itu yang membuat bagaimana kehadiran dari Tigreal ini banyak banget variasi untuk melakukan inisiasinya. Apalagi semenjak flicker sekarang bisa dikomboin. Yep. Contohnya kan nggak cuma Tigreal, Atlas, Ya, Terizla Khalid, juga. Terizla, dan masih banyak hero-hero lain yang masih bisa dikombinasikan dengan flicker. Yes, dan itu works well banget. Tadi pecah di combo lagi ya dengan adanya power dari Zaman Force dan juga dari sosok Kairi juga di akhir tadi ya. Dan yang kebuat teman-teman dari Onyx berhasil membuat Bigetron Sons tertekuk lutut, bahkan 10-1 dari kill count-nya. Ya, Itu cukup hampir. timpang loh. Hampir perfect score. Hampir perfect score. Aha. Tapi lagi dan lagi Cipi, data berbicara. Ya. Luna Ombotak memunculkan Hilda Ya. dengan tujuan untuk mendinai bagaimana early advantage yang akan didapatkan oleh Kairi. Dan works sebenarnya untuk early gamenya.
Karena kita sempat melihat bagaimana Kyrie yang sedikit offside, lalu bahkan mungkin dalam keadaan yang cukup kesulitan di bagian lini depannya. Tapi thanks to Luna Om Botak juga, karena dengan dia membawa Hilda berarti nggak ada Digi di sini. Ya. Nggak ada yang bisa meng-cancel Tigreal dengan implosionnya. Dan ditambah tidak ada hero grouping dari Bigetron Sons. Mereka mengandalkan early advantage. Kalau mereka nggak dapetin early advantage-nya, sinergi yang mereka jalankan tidak akan bisa seimbang. Dan ini yang terjadi. Goyahnya early game dari Bigetron Sons Yap. membuat teman-teman dari Onyx langsung melumat habis bagaimana kesalahan tersebut. Dan bahkan mereka yang nggak bikin mistake sama sekali. Itu sih senjang banget. Bahkan head to head dari Goldnya hanya Corsin Sight loh yang ada di tubuh dari sosok Cloud dan juga Genius One untuk dari Joy-nya Buzizio, tadi. Ya, Jauh banget sih. Jauh Jauh banget dan itu itu loh. terlihat di mana Onyx nggak cuman kontrol team fight, mereka kontrol tempo pelan banget. Nah. Bisa naik, bisa turun, Bisa turun. naik langsung Tapi struktur. sekalinya naik, mereka tuh nggak selalu dapetin point kill. Aha. Mereka cuma trade dari segi objektif aja. Pressure. Turtle dapat, Aha. terus mereka pressure invade jungle, bikin Buzizio nggak dapetin orange buff, bikin Buzizio nggak dapetin purple buff, Aha. sehingga power spec-nya akan turun dan tidak mencapai dengan power spec tertinggi dari Joy. Dan kita tahu sendiri Joy butuh item. Late game moment itu sangat sulit dijangkau oleh Joy ketika early game-nya juga tidak didapatkan. Sehingga ini yang terjadi. Bigetron Sons hanya mendapatkan 1 point kill dan kehilangan game pertama mereka.